She eyes me down, excites me. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Satu yang berlalu soba abu. Monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang sama tua. My trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Skakmat selesai main catur. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Nur Istiana, NIM 616-2022-058. Di sini saya ingin membuat tugas video dalam mata kuliah Analisis Pasar dan Perilaku Konsumen, dosen pengampu yaitu Bu Rizka Sucianti SEMM. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 poin dalam analisis pasar dan perilaku konsumen, yaitu yang pertama analisis pasar, yang kedua faktor pendorong keputusan, ketiga proses keputusan pembelian, dan yang keempat tren perilaku konsumen. Langsung saja kita mulai, yaitu pembahasan poin pertama, yaitu analisis dalam konteks pemasaran. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu analisis pasar. Analisis pasar dalam konteks pemasaran yaitu proses mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi kondisi pasar untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau strategi pemasaran suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang konsumen yang menjadi target, seberapa besar potensi pasar, dan bagaimana perilaku pembeli, serta siapa pesaing yang ada di dalam pasar tersebut. Secara umum, analisis pasar mencakup beberapa hal, yaitu analisis ukuran dan potensi pasar, yaitu menilai besarnya permintaan dan prospek pertumbuhan. Kedua, analisis segmen pasar. Mengidentifikasi kelompok konsumen dan karakteristik dan kebutuhan tertentu. Ketiga, analisis perilaku konsumen, memahami motivasi, preferensi, dan pola pembelian. Keempat, analisis pesaing, menilai posisi dan strategi kompetitor. Kelima, analisis tren dan faktor eksternal, melihat pengaruh ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi terhadap pasar. Dengan melakukan analisis pasar, perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, minimalkan risiko, dan mengoptimalkan peluang bisnis yang ada. Poin kedua yaitu faktor pendorong keputusan pembelian, yaitu beberapa hal mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan untuk membeli suatu produk atau jasa. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri konsumen maupun dari lingkungan luar konsumen. Poin kedua yaitu faktor pendorong keputusan pembelian, yaitu hal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan dan menentukan pilihan untuk membeli suatu produk atau jasa. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri konsumen maupun dari luar lingkungan, seperti faktor internal, pribadi dan psikologis, kebutuhan dan motivasi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik, sosial, ataupun emosional. Poin ketiga yaitu proses keputusan pembelian, adalah tahapan yang dilalui oleh konsumen mulai dari menyadari adanya kebutuhan hingga melakukan pembelian dan mengevaluasi hasilnya.
Proses ini membantu memahami bagaimana dan mengapa konsumen memutuskan untuk membeli suatu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pertama, pengenalan kebutuhan. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang harus dipenuhi, misalnya karena kehabisan produk lama atau keinginan mencoba sesuatu yang baru. Tahap kedua yaitu pencarian informasi. Konsumen mencari informasi tentang produk yang dapat memenuhi kebutuhannya melalui iklan internet, teman, atau pengalaman sebelumnya. Tahap ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif, konsumen membandingkan berbagai pilihan produk berdasarkan harga, kualitas, merek, dan fitur dan manfaat. Baik, kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin keempat, tren perilaku konsumen. Berikut beberapa tren perilaku konsumen terkini pada tahun ini yang terpenting dalam dunia pemasaran. Yang pertama, konsumen semakin digital. Konsumen kini lebih sering berbelanja melalui online seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi. Kedua, pembelian dilakukan lewat smartphone dan metode pembayarannya digital seperti e-wallet, QRIS, dan lain-lain. Live shopping, belanja lewat siaran langsung semakin populer terutama di TikTok Shop, Shopee Live, dan Instagram Live. Kesadaran lingkungan dan etika, banyak konsumen memilih produk ramah lingkungan dan daur ulang atau dari merek yang memiliki tanggung jawab sosial. Tren membuat perusahaan berlomba-lomba menerapkan sustainability atau keberlanjutan. Ketiga, mencari keaslian. Konsumen lebih percaya pada ulasan pengguna nyata daripada iklan formal. Influencer mikro dengan pengikut sedikit tapi loyal lebih efektif daripada selebritas besar. Terakhir yaitu kejujuran dan transparansi merek menjadi nilai terpenting. Keempat, kebutuhan, kecepatan, dan kemudahan. Konsumen menginginkan layanan cepat mulai dari pengiriman instan hingga respon customer service yang segera. Platform yang mudah digunakan dan proses pembelian yang simpel menjadi daya tarik utama. Kelima, personalisasi dan pengalaman unik. Konsumen senang dengan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi mereka. Pengalaman pelanggan, customer experience, menjadi faktor pembeda utama antara merek. 6. Media sosial sebagai pengaruh utama. Media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga ruang riset dan inspirasi belanja. Tren viral, review, dan konten kreator sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketujuh, konsumen lebih kritis dan rasional. Mereka lebih sering membandingkan harga, membaca review, dan mencari informasi sebelum membeli. Diskon besar tidak selalu efektif tanpa nilai tambah dan kualitas nyata. Itulah penjelasan dari poin-poin analisis pasar dan perilaku konsumen. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen semakin digital. Konsumen kini lebih sering berbelanja melalui online seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi. Kedua, pembelian dilakukan lewat smartphone dan metode pembayarannya digital seperti e-wallet, QRIS, dan lain-lain. Live shopping, belanja lewat siaran langsung semakin populer terutama di TikTok Shop, Shopee Live, dan Instagram Live. Setelah saya mengamati, produk yang paling banyak diminati oleh pembeli yaitu produk pakaian. Pakaian diminati oleh kalangan muda hingga kalangan ibu-ibu dikarenakan berbelanja melalui aplikasi seperti Shopee, TikTok sangat memudahkan konsumen dikarenakan pelanggan sudah tidak repot-repot lagi keluar rumah untuk mendapatkan barang yang ingin mereka punyai. Namun, dalam berbelanja online kita tetap harus berhati-hati dikarenakan banyak pelanggan yang mengalami penipuan seperti pembayaran yang Astagfirullahaladzim. Criminal offensive side eye. Namun dalam berbelanja online kita tetap harus berhati-hati dikarenakan marak penipuan. Jadi jangan lalai dalam berbelanja online. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton yang ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Sangat sudah
Bye.